للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmatnya pagi hari ini kita dihidupkan kembali. Kita bangun dari tempat tidur kita, tidak kita berpikir untuk dunia, tapi kita segera menunaikan kewajiban kita kepada Sang Khalik, melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan saling mengingatkan di antara kita yang terbaik, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan sunnatullah yang telah diperintahkan melalui syariatnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada subuh ini kami ingin menyampaikan tentang 4 bahaya yang menyebabkan seorang hamba Allah akan mendapatkan kesulitan, yaitu 4 bahaya apabila seorang hamba Allah meninggalkan Al-Quran. Jadi 4 hal apabila orang meninggalkan Al-Quran itu ada 4 hal yang akan diketemukan oleh seorang hamba Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, salah satu yang disebut dengan Syahrul Mubarakah. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh barakah? Disebabkan karena di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk yang kita kenal dengan huda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada hari-hari di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi itu dapat membedakan di antara baik dan buruk. Maka petunjuk yang paling bagus adalah petunjuk Al-Quran. Tidak ada petunjuk apapun paling bagus di dunia ini kecuali petunjuk Al-Quran. Apabila orang itu dijauhkan dari Al-Quran, hidayah Allah, maka dia akan disesatkan. Sekalian jemaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau apabila orang itu meninggalkan Al-Quran, maka Allah pun akan meninggalkan dirinya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, untuk mengajarkan Al-Quran ini di awal wahyu, dengan karakter yang kita kenal dengan al-alaq, Iqra. Dari Iqra inilah Nabi melaksanakan kajian-kajian Al-Quran di rumah Abu Arqam, dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Habab al-Arab selalu mendatangi Fatimah, Fatimah adik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Fatimah binti Khattab, dan selalu mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan salah satu yang menyebabkan Umar bin Khattab akan mendapat hidayah Al-Quran, masuk Islam, yaitu Quran surat Thaha, ma anzalna ilaikal Qur'ana litasqa. Thaha, tidak kami menurunkan Al-Quran ini menyebabkan kamu menjadi susah.
Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk. Setiap orang mukmin itu petunjuknya adalah Al-Quran. An-Natikul Quran, nasihat yang paling indah dan nasihat yang paling bagus. Pas kalian jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'anul Karim ketika orang meninggalkan Al-Qur'an, kita lihat maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu bentuk keluhan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya dengan firman-Nya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an makhtura. Wahai Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Quran adalah sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dijauhi. Pas kalian jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tadi saya sudah awali, apabila orang menjauhi Al-Quran, maka akan menyebabkan satu, penghidupannya akan mendapat kesempitan. Nah, ya Allah, hidup yang sempit, jalan mana yang ditempuh kalau dia meninggalkan Al-Quran. Terus kalian di Al-Quranul Karim surat Toha yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tahun ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, barang siapa yang hatinya mati dalam mengingat kepada kami, Al-Quran itu, maka kami hidupkan dia dalam keadaan sempit, dan di yaumil akhir nanti kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Masya Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa orang-orang yang mati hatinya, buta hatinya adalah menyelisih perintah Allah, menyelisih apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Jadi kalau ketika orang mulai menyelisih, tidak menganggap Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, pada saat itulah dia akan dimatikan hatinya dan dibutakan matanya. Kami hidupkan dia dalam keadaan sempit. Sempit yang di sini sampaikan adalah sempit nafkahnya, sempit secara maknawi, ada dadanya sempit, gelisah karena hidup di atas kesesatan dan permasalahan yang tidak berujung selesainya. Itu sempit. Sekalian, jadi itu tafsir Ibnu Katsir Yang disebut tadi bisa juga bermakna masalah kehidupan susah, tetapi yang paling maknawi adalah itu sesak dadanya, permasalahan datang bertumpuk. Bukan berarti dia tidak memiliki harta. Harta yang begitu banyak itu tidak menyebabkan dia akan menjadi ketenangan, membuat ketenangan hidupnya. Terus sekalian jamaah subuh yang rahmati Allah, disinilah kata Ibnu Katsir, dadanya tidak lapang, hatinya dirundung kegelisahan dan dipenuhi keraguan-raguan, dikuasai kebimbangan, dikucilkan dari kehidupan orang-orang mukmin. Nah, ini berat nih. Jadi ini kalau sudah dikucilkan dari kehidupan orang-orang mukmin, itu dilihat, dipandang matanya itu tidak enak. Jadi menimbulkan, walaupun kita melihat orang itu bagus, hatinya bergejolak. Hatinya itu tidak, karena itu yang disebut ini pemahaman daripada apa yang disebut kesempitan hidup. Sempit hidupnya. Bumi ini menjadi sempit untuk dirinya karena dikucilkan dari kehidupan orang-orang mukmin. Sekalian jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi situ dibangkitkan dalam keadaan buta. Keadaan buta di sini. Sesuatu yang menakutkan di dunia
membingungkan, apalagi di akhirat. Hilangnya penglihatan, hilangnya arah petunjuk dan kendali seseorang. Jadi kalau buta itu kan hilang petunjuk kemana, arah petunjuknya, dia harus perlu petunjuk yang lain. Kalau orang buta jalan, kalau matanya dia tidak lihat, pasti dia menggunakan ada petunjuk lain, tongkat atau sesuatu. Dia menggunakan feeling saja. Serba susah hidup itu. Maka Al-Quran itu petunjuk. Seorang yang apabila menghadapi masalah-masalah kehidupan, فَإِذَا كَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَلَيِّنُهَا, dia akan kembali itu. Dia kembali kepada petunjuk yang sebenarnya adalah Al-Quranul Karim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.